Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang keempat dari pembahasan kita mengkaji Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan oleh Syekh rahimahullah, apabila terjadi pertentangan antara dua kemaslahatan dan pertentangan antara dua mafsadat. Dan ini penyebutan dua keadaan. Iya. Setelah beliau terangkan kaidah umum seputar al-masalih wal mafasid, bahwa agama dibangun di atas jalbil masalih wa dar'il mafasid, memetik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kemudian beliau katakan fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Apabila jumlah dari kemaslahatan itu berdesakan, maksudnya dia harus memilih dari salah satu dari kemaslahatan yang ada, maka dia pilih yang paling tinggi kemaslahatannya. Ini kalau bertentangan dua maslahat. Kemudian kata beliau, wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Dan kebalikannya adalah kalau berdesakan antara dua mafsadat, dia diharuskan untuk menghadapi dua mafsadat, maka yang dia lakukan adalah dia pilih yang paling ringan mafsadatnya. Jadi ini dua keadaan. Keadaan kalau dua maslahat bertentangan, yang pertama. Yang kedua, apabila dua mafsadat bertentangan, dia dihadapkan pada dua mafsadat. Masih ada keadaan yang ketiga, belum disebutkan oleh Syekh rahimahullah, yaitu keadaan apabila bertentangan antara mafsadat dan maslahat. Iya. Apabila bertentangan antara mafsadat dan maslahat. Baik. Apabila bertentangan antara mafsadat dan maslahat, maka yang menjadi ukuran di situ adalah dilihat yang mana yang paling rajih antara keduanya. Kalau maslahat yang paling rajih, maka diambil kemaslahatan, itu yang dilakukan. Kalau mafsadat yang lebih rajih, maka ditinggalkan hal tersebut. Iya, tidak dikerjakan. Baik. Contoh di dalam hal ini adalah kisah yang masyhur di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah, beliau ingin mengembalikan Ka'bah ke atas pondasi Nabi Ibrahim. Nah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hal tersebut karena khawatir orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Kata beliau, laula anna qaumaki hadithu ahdin bijahiliyah
lahadamtul Ka'bah wa la ja'altu laha babain. Babun yadkhulu minhu an-nas wa babun yakhrujun. Andai kata bukan karena kaum yang baru masuk Islam atau yang masih saja dekat dari kejahiliaan, kata Nabi, saya pasti sudah merubuhkan Ka'bah dan saya akan bangun kembali di atas pondasi-pondasi, atau saya akan jadikan padanya dua pintu, pintu manusia masuk di dalamnya dan pintu manusia keluar. Maksudnya itu pondasi Nabi Ibrahim, sebagaimana datang dalam sebagian riwayat, wala banaituha ala qawaid Ibrahim, dan saya akan bangun Ka'bah itu kembali di atas pondasi-pondasi Nabi Ibrahim. Jadi membangun Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim ini maslahat. Ini apa? Maslahat. Iya. Akan tetapi kalau beliau melakukannya ada mafsadat. Mungkin terfitnah sebagian dari orang-orang yang baru masuk Islam ini, masih lemah keislamannya. Iya. Sebab mereka akan memandang bahwa Nabi ini terlalu sombong terhadap mereka dan akan mengakibatkan mereka benci kepada keislaman. Maka di sini ada maslahat dan ada mafsadat. Dan perhatikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan maslahat karena mafsadatnya lebih apa? Lebih besar. Iya. Baik. Maka kalau pada hal tersebut ada maslahat dan ada mafsadat, dilihat, ditarjih. Kalau maslahatnya lebih rajih, maslahat yang dilakukan. Ya, kalau mafsadatnya lebih rajih, maka mafsadatnya ditinggalkan. Ini kalau bisa ditarjih. Tapi kalau seimbang antara maslahat dan mafsadat, yang mana yang dia lakukan? Seimbang maslahat dan mafsadatnya. Ya, di sini ada kaidah yang dipakai di kalangan para ulama bahwa dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mafsadat itu lebih didahulukan daripada memetik kemaslahatan. Nah, ini kaidah berlaku kalau apa? Kalau seimbang antara apa? Antara maslahat dan mafsadat. Adapun kalau maslahatnya lebih rajih, maka maslahat yang diambil. Iya. Kalau mafsadat yang lebih rajih, maka mafsadat yang hendaknya ditinggalkan. Demikian. Baik, jadi ini kelengkapannya dari kaidah sebelumnya. Kemudian kita akan memasuki pembahasan berikutnya. Nah, jadi di keadaan yang ketiga, atau sebelum saya lanjutkan, di keadaan yang ketiga tadi saya beri contoh kalau bertentangan antara maslahat dan mafsadat, dan ternyata mafsadatnya lebih rajih, maka didahulukan mengukur mafsadat, yaitu Nabi tidak jadi membangun Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Beliau tinggalkan, yaitu berjalan, ya, tidak dilakukan di masa beliau, tidak pula dilakukan di masa Khulafa ar-Rasyidin. Nanti itu dirubah di pemerintahan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Tapi setelah pemerintahan Abdullah bin Zubair digulingkan, iya, maka penguasa yang datang setelahnya merubah kembali Ka'bah itu di atas hal yang pertama, ya, dan hingga hari ini tetap berjalan. Ka'bah itu belum dirubah seperti yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini kalau ditanyakan kenapa pemerintah Saudi Arabia tidak merubahnya, ya, ini masalahnya lebih besar lagi kalau di masa ini. Sebab semua hal yang berkaitan dengan Ka'bah, berkaitan dengan Madinah, ya, itu dianggap milik semua umat Islam. Jadi kalau dari pemerintah
setempat mengadakan perubahan, maka itu akan lebih banyak lagi mafsadat yang akan muncul. Baik, contoh kalau misalnya terjadi ada maslahat dan ada mafsadat, dan maslahat didahulukan. Maslahat didahulukan. Ya, tentang kisah hijrahnya sebagian dari sahabiyat. Nah, sebagian dari sahabiyat ada yang hijrah tanpa mahram. Di sini ada mafsadat, ada maslahat. Maslahat adalah hijrah. Dan hijrah adalah menunaikan apa? Kewajiban. Mafsadatnya adalah apa? Melakukan perjalanan tanpa mahram. Ini mafsadat. Baik. Yang mana yang didahulukan? Telah syah dari sejumlah sahabiyat bahwa mereka melakukan hijrah. Yang menunjukkan bahwa maslahat lebih apa? Lebih didahulukan. Iya. Karena keberadaan mereka berpindah ke negeri Islam itu lebih banyak manfaatnya. Iya. Demikian pula di dalam perang terhadap ahli Taif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar kepada orang kafir itu manjanik sehingga terbunuh di dalam benteng orang-orang kafir sebagian dari perempuan dan anak-anak kecil. Iya. Ya di sini ada maslahat, ada mafsadat. Maslahat adalah terwujudnya kemenangan untuk kaum muslimin, terjaganya pasukan kaum muslimin dari kekalahan, ini maslahat. Dan mafsadat adalah karena di dalam syariat kita dilarang di dalam peperangan membunuh kaum perempuan dan apa? Anak-anak kecil. Iya. Tetapi karena memang di antara hal yang dengannya harus dilakukan oleh kaum muslimin untuk meraih kemenangan, maka dilemparlah pakai manjanik. Manjanik itu dilempar pakai batu besar ke dalam benteng. Dan dimaklumi kalau jatuh, tidak akan dibedakan siapa yang ditimpa di dalamnya. Laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil. Jelas ya? Maka ini ukuran-ukuran. Iya, ukuran-ukuran. Yang paling penting di sini bagi seorang faqih, ahli fikih, dia menimbang dua hal di dalam mengukur yang mana yang didahulukan, maslahat atau mafsadat. Karena ini perkara sekali lagi bukan diukur dengan hawa nafsu, tapi diukur dengan apa? Dengan ilmu, dengan timbangan syariat. Maka ada dua hal penting sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim di dalam mengukurnya. Yang pertama, dia memahami keadaan kejadian dengan benar. Kalau bertebarakan antara maslahat dan mafsadat, dia memahami dulu sisi maslahatnya mana, sisi apa? Mafsadatnya mana, dikuasai kejadiannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, hendaknya dia memiliki ilmu. Pengetahuan bagaimana dia menimbang antara maslahat dan mafsadat. Dan inilah pembahasan yang sudah kita terangkan. Pembahasan tentang apa? Maqasid asy-syariah. Tentang maksud-maksud dari pensyariatan. Baik. Selesai sudah pembahasan ini. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala berpindah ke dalam kaidah berikutnya. Dan ini pembahasan yang ke-11. Kaidah kelima. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min qawaidi asy-syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Nah, dan dari kaidah syariat adalah mempermudah pada setiap perkara, fi kulli amrin, pada setiap perkara, nabahu ta'siru, yang ditimpa oleh kesusahan. Baik. Di
dalam kaidah ini terdapat penyebutan kaidah agung, kaidah besar, salah satu dari 5 kaidah pokok yang telah kita terangkan. Ini kaidah yang disebut oleh para ulama dengan nama al-masyaqqah tajribu at-taysir. Al-masyaqqah apa? Tajribu at-taysir. Bahwa al-masyaqqah itu, kesulitan itu akan mendatangkan apa? Kemudahan. Ya, dan ini pembahasan yang dipakai oleh para ulama untuk membahasakan kaidah. Walaupun sebenarnya bahwa kemudahan itu bukan didatangkan oleh kesusahan, tapi kemudahan siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan adanya kemudahan tersebut. Yang mensyariatkan adanya kemudahan tersebut. Iya. Karena itu sebagian ulama mentakbir kaidah ini dengan penyebutan at-ta'sir sababun lit-taysir. Adanya kesusahan itu adalah sebab adanya apa? Adanya kemudahan. Iya. Dan ini kaidah agung ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara dalilnya dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesusahan terhadap kalian. Iya. Ini ayat merupakan dasar pijakan tentang kaidah ini, bahwa kesusahan itu adalah sebab datangnya kemudahan. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, apa yang dia mudah bisa melakukannya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu an yukhaffifa ankum." Allah menghendaki untuk memberikan keringanan kepada kalian. Ya, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinu inna ad-dina yusrun." Sungguhnya agama itu mudah. Ya, dan beliau ditanya tentang agama yang paling baik, beliau menjawab, "Al-Hanifiyatus Samha." Agama Hanifiyah yang penuh dengan kedermawanan. Baik. Jadi ini dalil-dalil tentang kaidah yang menunjukkan bahwa kaidah ini adalah hal yang dimaklumi di dalam syariat kita. Karena itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang dipakainya kaidah ini. Ya, berlakunya kaidah ini. Baik. Iya. Harus diketahui bahwa keringanan di dalam syariat itu dua macam. Yang pertama adalah keringanan yang memang merupakan pokok dari syariat. Keringanan yang merupakan pokok dari syariat kita. Iya. Di mana memang asalnya bahwa syariat ini di dalam tuntunan pensyariatannya adalah hal yang mudah. Hal yang bisa dilakukan oleh hamba. Tidak keluar dari apa? Kemampuannya. Iya. Jadi ini bentuk kemudahan memang dari dasar dan pokok agama. Merupakan sifat dari agama. Kemudian yang kedua dari kemudahan adalah kemudahan yang disyariatkan karena ada udzur dan penghalang. Iya.
Karena ada udzur dan apa? Penghalang. Nah, dan kita akan sebutkan nanti apa udzur-udzur dan penghalang-penghalang yang akan mendatangkan kemudahan tersebut. Iya. Jadi ada dari syariat, dari kemudahan yang dimudahkan karena adanya udzur dan penghalang. Iya. Maka tampak dari sini bahwa di dalam mengukur keringanan itu bukan dengan ukuran hawa nafsu dan kehendak sendiri. Wah, ini berat. Salat duhur berat 4 rakaat. Saya ringankan saja menjadi 2 rakaat. Iya. Ini bukan kehendak orang per orang atau masuk ke dalam hitungan hawa nafsunya, tidak. Tapi harus diukur dengan timbangan apa? Timbangan syariat. Agama kita memang dasarnya adalah kemudahan. Iya. Dan apabila terjadi kesusahan dalam artian ada udzur, maka karena adanya udzur inilah diberikan hukum-hukum keringanan. Iya. Dan udzur-udzur tersebut semuanya diterangkan. Apa yang dengannya menjadi udzur dan apa yang tidak dianggap udzur. Baik. Kalau begitu, ini kaidah tidak bisa dikatakan sebagai kaidah yang tidak memiliki ketentuan jelas. Bahkan ketentuannya sangat jelas sekali. Ya, ketentuannya adalah hal yang sangat terang sekali. Baik. Jadi, kata beliau rahimahullah, wa min qawaidis syari'ati atau min qawaidis syari'ati at-taisiru. Dari kaidah di dalam syariat adalah at-taisir. Iya. Adalah mempermudah. Nah, fi kulli amrin nabahu ta'siru. Pada setiap perkara yang didatangi kesusahan padanya. Ya, ini bahasa dari penulis yang menggambarkan 2 jenis keringanan yang kita sebutkan tadi. Dan keringanan yang seperti ini, keringanan karena adanya udzur, itulah yang disebut oleh para ulama dengan bahasa rukhsah. Disebut dengan bahasa apa? Dengan bahasa rukhsah. Dan rukhsah itu, ya, kalau diartikan, itu maknanya adalah apa? Keringanan. Itulah yang diartikan sebagai keringanan. Baik. Dan rukhsah itu ya beraneka ragam bentuknya. Keringanan yang ada. Di antara keringanan ada yang sifatnya digugurkan. Seperti perempuan yang haid. Kalau dia dapat udzur haid, maka diberi keringanan, gugur salatnya. Iya, gugur apa? Salatnya. Dia tidak ada kewajiban melakukan salat. Kemudian keringanan jenis yang kedua, keringanan dalam bentuk pengurangan. Ya, seperti sholat musafir dikurangi dari 4 rakaat menjadi berapa? 2 rakaat. Boleh untuk mengqasar. Dan ada keringanan sifatnya penggantian. Contohnya seperti wudu dan mandi janabah. Kalau tidak ada air boleh apa? Boleh tayammum. Udzur tidak ada air, maka diganti dengan boleh bertayammum. Iya. Kadang keringanan dalam bentuk mendahulukan. Dalam bentuk mendahulukan. Seperti kalau dia ingin menjamak 2 salat jamak takdim, diperbolehkan sebab ini keringanan. Iya. Demikian pula sebaliknya, dan ini yang ke-5, keringanan dalam bentuk mengakhirkan kalau dia melakukan jamak takhir. Jamak takhir. Iya. Jamak takhir. Kemudian ada yang rukhsah sifatnya karena darurat. Iya. Dia diberi keringanan karena darurat. Dan ini akan datang nanti pembahasannya berkaitan dengan masalah darurat. Akan disebut oleh penulis. Sebab pembahasan darurat
Itu bagian dari keringanan. Ya. Kemudian yang ketujuh, ada keringanan dalam bentuk diganti kaifiat pelaksanaan ibadah. Seperti pada sholat khauf. Iya, harusnya sholat itu dengan kondisi dan keadaan yang dimaklumi pada pelaksanaan sholat 5 waktu. Tapi kalau di kondisi khauf, itu bisa berubah kaifiatnya. Dengan kaifiat sholat khauf yang telah dimaklumi di pembahasan fikih. Iya, ada beberapa kaifiat yang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini keringanan dalam bentuk diganti bentuknya, diganti kaifiatnya. Ini contoh-contoh ya dari bentuk rukhsah dan keringanan. Iya. Baik. Kemudian yang perlu saya terangkan juga di sini bahwa iya, keringanan-keringanan itu atau rukhsah ini iya, ada yang atau rukhsah tersebut ada yang memang digugurkan atau hal tersebut digugurkan disebabkan karena syariat memberikan keringanan, udzur di dalamnya. Ya, dan sebab-sebab keringanan ini, hal-hal yang dianggap udzur ya di dalam syariat itu ada beberapa perkara. Iya, yang pertama adalah as-safar, melakukan perjalanan. Iya. Dari perjalanan ini ada sejumlah keringanan diberikan. Banyak hal ya keringanannya. Boleh dia meringkas salatnya, mengqasar salat. Boleh dia tidak berpuasa. Kalau dia terbiasa membaca zikir-zikir, iya, maka dia terbiasa membaca zikir, terbiasa melakukan salat nawafil, maka di dalam perjalanan itu digugurkan dan pahalanya tetap tercatat untuknya. Iya. Ini bentuk dari keringanan karena apa? Karena sebab safar, perjalanan. Kemudian dari bentuk rukhsah yang lainnya adalah apa? Al-marad, penyakit. Ya, kalau safar tadi ukuran perjalanan itu ya perjalanannya dimaklumi kembali kepada urf. Kembali kepada apa yang manusia biasanya menghukumi di dalam hal tersebut. Jadi yang ini akan datang insyaallah taala di pembahasan urf nanti. Ya, di ucapan penulis wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarif lam yuhad. Kita akan terangkan di situ pada tempatnya tentang urf. Yang jelas perjalanan itu adalah salah satu sebab dari sebab yang menyebabkan adanya kemudahan. Kemudian yang kedua adalah sakit. Ya, dan ukuran sakit itu yang dikatakan sakit yang menjadi udzur adalah hal yang mengeluarkan badan dari posisi biasa atau posisi keadaan yang wajar. Iya. Jadi kalau dia sakit, kalau dia membuat kondisinya tidak wajar, itulah dikatakan penyakit yang apa? Iya, memberikan udzur. Tetapi kalau dia sakit tapi kondisinya tetap wajar, ya, maka ini tidak diberikan udzur dengannya. Iya. Baik. Karena itu, kalau misalnya ada orang yang sakit gigi misalnya, ringan, ya, apakah boleh dia tidak berpuasa? Ya, jawabannya kalau hal tersebut tidak mengeluarkannya dari kondisi yang wajar, maka dia tetap berpuasa. Jadi ukuran sakit ini adalah kondisi yang wajar. Ya, dan ini yang lebih tepatnya ya dari dua pendapat di kalangan ulama. Sebab sebagian ulama ada yang kadang di dalam hal ini memberikan keluasan. Iya, memberikan keluasan. Tapi menjadi ukuran penyakit ini kembali kepada urf. Dia ini dihitung sakit, dengannya dia berhak mendapat udzur atau tidak. Iya. Kemudian yang ketiga dari hal yang mendatangkan udzur adalah seorang yang terpaksa. Ya, keterpaksaan. Dia dipaksa melakukan pekerjaan yang dia tidak kehendaki. Iya.
Maka yang terpaksa ini dapat udzur dia. Dapat keringanan. Iya, karena itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau dipaksa mengucapkan kalimat kekafiran dan beliau ucapkan hal itu. Namun beliau udzur karena beliau telah saksikan kedua orang tuanya benar dibunuh. Iya, dan beliau tidak ada jalan untuk melepaskan dirinya. Ya, dan Allah telah menyebut hal itu dalam Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali siapa yang dipaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Iya. Baik. Kemudian yang keempat adalah karena lupa. Udzur karena lupa. Iya. Yang kelima adalah udzur karena dia jahil akan perkara tersebut. Dia meyakini hal yang menyelisihi apa yang seharusnya. Baik. Ini 3 dalam bentuk udzur. Ya, nanti akan kita terangkan nanti. Akan diuraikan oleh Syekh dalam satu bait syair nanti. Wal khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu. Ya, akan datang nanti pada tempatnya. Kemudian berikutnya dari udzur, dari sebab datangnya keringanan adalah umumul balwa. Iya. Adalah masalah umum yang terjadi tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Ya, seperti kucing. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha laysat binajasah. Kucing itu tidak najis. Kemudian beliau terangkan ilahnya. Kenapa? Innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing ini dari hewan yang biasa apa? Mengitari kalian. Karena itu tidak dihitung najis. Maka demikian pula apa yang manusia tidak bisa lepas darinya dan di luar kemampuannya untuk hal itu, maka ini ada keringanan dalamnya. Iya. Baik. Itu disebut oleh para ulama yang semisal kalau tikus misalnya berkeliaran di rumah, yang tidak harus setiap hari dia pel rumahnya. Ya. Atau dia menjaga penjagaan, mengantisipasi bahwa tikus ini dianggap sebagai apa? Hal yang najis. Nah, ya. Kemudian dari bentuk udzur juga adalah kekurangan pada tabiatnya, seperti dia masih kecil atau dia orang yang tidak waras, ya, yang semisal dengannya. Baik, ini dari sebab-sebab yang menyebabkan adanya keringanan tersebut. Iya. Dan ini saya berikan contoh-contoh ringkas ya. Dan sebenarnya banyak contoh di dalam hal ini. Dan ini kaidah. Iya. Disebut oleh penulis di sini bahwa kemudahan itu adalah sebab kesusahan, sebab datangnya kemudahan. Ini termasuk kaidah pokok. Termasuk kaidah pokok. Ada sebagian yang menulis risalah dalam 2 jilid. Dia uraikan kaidah-kaidah yang merupakan cabang dari kaidah ini. Iya, dan dia terangkan 56 kaidah yang bercabang dari kaidah ini. Termasuk 2 kaidah yang akan datang. Yang kita akan baca sekarang ini. Ini juga bercabang dari apa? Kaidah ini. Ya, sekali lagi ini adalah kaidah pokok yang terdapat di dalamnya sejumlah pembahasan. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang kaidah ini secara umum. Iya, apa yang dimaksud? Bahwa al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Hal yang berat itu, hal yang sulit mendatangkan apa? Kemudahan. Kemudian beliau berkata di dalam kaidah berikutnya, iya, ini pembahasan yang ke-12 serta pembahasan yang ke-13.
Iya. Karena ini satu bait syair, dua kaidah sekaligus di dalamnya. Kata beliau, walaysa wajibun bila iqtidari wala muharramun ma'attirari. Kata beliau, tidak ada kewajiban itu. Tidak ada kewajiban itu kalau seorang tidak memiliki kemampuan. Iya. Jadi ini kaidah yang pertama. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan, iya, maka gugur kewajiban pada dirinya. Dan ini kaidah didukung dan diterangkan oleh ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat Al-Quran Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abi Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku melarang kalian darinya, tinggalkanlah hal tersebut. Dan apa yang kalian diperintah dengannya, lakukanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, maka ini kaidah diterangkan oleh ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban itu gugur. Iya. Apabila seorang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, dan gugurnya kewajiban ini, ya, kadang dengan diganti kepada hal yang semisal dengannya. Kalau dia misalnya ada air, tapi dia tidak mampu berwudu karena sakit, maka ini wajib berwudu tapi tidak punya apa? Tidak punya kemampuan. Maka yang seperti ini dia diwajibkan untuk apa? Bertayamum sebagai ganti dari berwudu. Sebagai ganti dari berwudu. Iya. Dan kadang ya gugur kewajiban tersebut kalau memang tidak ada kemampuan sama sekali. Seperti perempuan yang haid dan nifas, berkewajiban salat. Dan seperti perempuan yang punya kemampuan haji secara fisik, punya kemampuan untuk melakukan haji secara harta, tapi dia tidak memiliki mahram mengantarnya. Ya, maka ini artinya dia tidak punya kemampuan, sama dengan makna tidak punya kemampuan. Maka tidak ada kewajiban haji baginya hingga dia memiliki mahram. Hingga dia memiliki mahram. Ya, baik. Jadi ini kaidah yang pertama. Ya, dari potongan dari depan bait syair yang dibawakan oleh Syekh dari Sadrul Bait. Nah, ini sudah, kalau di urutan pembahasan kita sudah kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-6. Ya, kewajiban berdasarkan kemampuan. Baik. Ini secara umum masuk di dalam kaidah kemudahan. Kemudian kaidah yang ke-7, hal darurat membolehkan perkara yang terlarang. Ya, inilah bahasa yang disebut oleh penulis di sini, wala muharramun ma'attirari. Dan tidak ada hal yang diharamkan itu kalau di kondisi darurat. Ya, hal yang diharamkan itu tidak berlaku kalau di kondisi apa? Di kondisi darurat. Ya, dan ini kaidah dibahasakan oleh para ulama dengan nama apa? Ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Perkara yang darurat itu membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang. Perkara darurat membolehkan seseorang melakukan hal yang dilarang. Iya. Baik.
dalil tentang kaidah ini ya diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menyebut dari hadits, tapi haditsnya mirip dengan ayat. Kandungan dari ayat. Ya, dan dimaklumi di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ada 5 ayat di dalam Al-Quran yang mirip, ya, penyebutan tentang hal ini. Nah, ada di 5 tempat. Surah Al-Baqarah, di surah Al-Maidah, di surah Al-An'am, di surah An-Nahl. Ya. Dan satu lagi, ya ayat lain di surah Al-An'am juga. Baik. Maka ini 5 ayat. Di mana di situ dikatakan faman ittarra ghaira bagin wala adin fala itsma alaihi. Iya. Ini ayat di mana? Di surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, ya. Di surah An-Nahl. Demikian bunyinya. Kalau di surah Al-Maidah faman ittarra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin. Iya. Jadi kalau di 3 tempat pertama, siapa yang terdesak bukan karena bagin, kesewenang-wenangan, dan bukan pula karena melampaui batas. Ini orang yang terdesak. Diperbolehkan dia untuk memakan bangkai, iya, daging, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nah, kemudian ayat yang di surah Al-An'am yang terakhir, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma dhurrirtum ilaihi. Dan kenapa kalian tidak memakan hewan yang hanya disembelih dengan menyebut nama Allah? Padahal telah diperinci untuk kalian apa yang Allah haramkan. Jadi apa yang diharamkan diperinci, diberi kecuali kalau kalian terdesak di dalamnya. Iya. Maka ini adalah hal yang diperkecualikan. Karena itulah para ulama ya menyebutkan kaidah ini. Ya. Yang Syekh rahimahullahu taala di sini, Syekh As-Sa'di membahasakannya wala muharramun ma'tirari. Tidak ada hal yang diharamkan kalau dalam keadaan darurat. Jadi ad-darurat tubihul mahdhurat. Iya. Baik. Dia berada di tengah lembah yang tidak ada makanan kecuali bangkai. Maka dalam keadaan darurat seperti ini, ya dibolehkan untuknya untuk memakan bangkai tersebut. Ya, karena ini adalah hal yang sifatnya apa? Sifatnya darurat. Iya. Baik. Jadi ini kaidah. Ya. Diambil dari pembahasan yang telah lalu. Karena memang adanya kemudahan. Adanya hal yang sulit, datanglah kemudahan di dalam syariat. Diberi udzur. Tapi ini kaidah darurat. Membolehkan yang mahdurat. Ya, membolehkan hal yang terlarang. Ini kaidah jangan seenaknya saja. Ya, diterapkan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Iya. Dia berada di negeri kafir sana. Iya. Kemudian dia melakukan perbuatan zina dengan alasan darurat. Ya. Terlalu banyak fitnah. Ya. Jauh dari keluarga. Nah, atau seperti yang banyak kita lihat sekarang ini, dia tahu riba itu haram. Ya, dia tahu riba itu apa? Haram. Tapi ini darurat, saya harus pinjam dari bank. Ya, jelas ya? Darurat. Jadi harus diukur darurat ini apa yang dimaksud darurat. Jangan seenaknya saja sedikit-sedikit. Oh ini darurat. Ya, jelas ya? Baik. Jadi yang dimaksud dengan
darurat itu adalah keadaan yang sangat dan kesulitan yang tidak bisa ditolak. Itu darurat namanya. Iya. Kesulitan yang tidak bisa ditolak, yang akan mendatangkan bahaya, ya, apakah pada jiwanya, pada kehormatannya, pada hartanya, maupun yang semisal dengan itu. Nah, baik. Dan para ulama mengukur kaidah ad-darurat tubihul mahdharat dengan beberapa ketentuan. Darurat itu membolehkan hal yang dilarang, itu dengan beberapa ketentuan. Di antara ketentuannya yang pertama, darurat itu memang perkara yang ada. Hal yang dipastikan. Iya. Hal yang apa? Dipastikan. Baik. Iya. Dimana kalau dia tidak melakukannya, maka dia akan jatuh dalam kebinasaan atau jatuh dalam hal yang membawa kerugian yang pasti untuknya. Iya. Jadi ini darurat namanya. Nah, dan darurat ini kalau dia mengancam 5 perkara pokok yang telah kita sebutkan, daruriyat itu. Karena itu disebutkan apa? Ad-daruriyat, penjagaan terhadap agama, apa? Jiwa, kehormatan, harta dan akal dan harta, 5. Baik. Jadi hal darurat itu ada. Sifatnya hakiki, bukan sangkaan. Ya. Karena sebagian orang, naudzubillah, ya, temukan dia pakai celana isbal, jenggotnya dipotong. Wah, ini darurat supaya kita tidak dituduh teroris. Ya. Coba ya kan. Jadi kalau ada apa-apa darurat. Dan yang paling lucunya lagi, ya, orang-orang yang beralasan dengan hal tersebut dan dia tinggal di negeri-negeri yang dikenal dengan keislaman. Ya. Kadang kita lihat sebagian orang di Yaman, di Saudi, begitu. Padahal dia apa? Tinggal di negeri yang, ya, pengamalan keislaman adalah hal yang biasa di negeri itu. Jelas ya? Maka ini bergampangan pada sejumlah orang dalam mengukur darurat. Iya, dalam mengukur darurat. Baik. Kemudian di antara juga syarat yang ditentukan di dalam kaidah ini bahwa darurat membolehkan hal yang mahdur, yang dilarang. Tidak ada jalan menolak darurat itu kecuali dari jalan apa? Yang diharamkan itu. Kalau masih ada jalan lain dari hal yang dibolehkan, yang mubah, tidak boleh dia menyentuh perkara yang apa? Yang diharamkan. Tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa di dalam darurat tersebut ini memang adalah hal yang mesti karena dikhawatirkan, iya, kebinasaan dalam jiwa maupun bagian dari anggota badannya. Kemudian yang keempat, disyaratkan bahwa orang yang terdesak ini tidak melanggar dasar-dasar pokok dari keislaman, yang merupakan kaidah pokok di dalam keislaman. Ya, sebab kalau dia di kaidah pokoknya, berarti itu lebih penting daripada apa yang disebut sebagai darurat. Nah, kemudian di antara syaratnya juga bahwa dia mengamalkan kaidah darurat ini sesuai dengan keperluan saya. Dan insyaallah ta'ala akan datang di kaidah berikutnya. Diamalkan sesuai dengan keperluan saya. Jadi ini yang disebut dengan apa? Darurat. Yang membolehkan al-mahdurat. Nah. Baik. Iya. Demikian beberapa ketentuannya yang diterangkan oleh para ulama di dalam masalah ini. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, jadi dengan ini kita sudah selesai membahas tentang hal-hal yang sifatnya apa? Sifatnya darurat.
Iya. Nah, iya. Dan mungkin saya perlu ingatkan lagi bahwa darurat ini ketika membolehkan hal yang diharamkan, begitu hal yang diharamkan dia lakukan, maka daruratnya terangkat. Daruratnya apa? Terangkat. Ya, sebagian ahli fikih ada yang menyebut dari darurat orang yang berada di tengah padang pasir dan dia tidak memiliki kecuali khamar saja. Ya. Tidak ada minuman kecuali apa? Khamar. Maka darurat boleh dia minum. Jelas ya? Akan tetapi ini silam mendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa itu bukan darurat. Karena kalau dia minum khamar bukannya mengobati dahaganya. Akan semakin membuat dia apa? Kehausan. Dan ini namanya tidak mengangkat posisi apa? Posisi daruratnya. Iya. Baik. Maka disyaratkan bahwa darurat tersebut ya adalah sekadar untuk menolak ya hal yang sifatnya darurat itu. Baik, ini kalau kita pahami kaidah ini ya. Dan apalagi kalau kita gandengkan dengan pertimbangan masalih yang sudah berlalu, wah ini akan indah sekali di dalam memahami syariat secara benar. Nah, sebagian orang ada yang berkata bahwa kalau kita melakukan pemilu, ikut pemilu, ini sifatnya apa? Darurat. Ya, kadang ada yang membahasakan, oh ini kita masuk ke parlemen, ya, ikut berpolitik, bikin partai, ya, karena kita menempuh apa? Akhafad dararain. Iya. Mengambil yang paling sedikit bahayanya untuk menolak yang lebih besar. Ya. Dan ini semuanya adalah ucapan-ucapan yang tidak berjalan di atas kaidah. Dan antum sudah lihat bagaimana ketentuan dan kaidahnya. Ya. Kalau dikatakan tidak ada jalan, ya, maka jalannya masih banyak untuk mengadakan perbaikan. Jelas ya? Dia juga bukan di kondisi terpaksa. Tidak ada orang yang dipaksa untuk memilih. Namanya saja demokrasi. Ya. Mereka meneriakkan kebebasan, tidak ada yang memaksa. Jelas ya? Jadi kalau berkata darurat, ini tidak terpenuhi ketentuan. Kemudian kalau dia katakan ada maslahat, mana maslahatnya? Ya. Hal yang tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Sedangkan disyaratkan maslahat itu harus bersifat apa? Hakikiyah, bukan maslahat yang wahmiyah. Hanya sekedar sangkaan, dugaan. Jelas ya? Iya. Kemudian yang paling pokoknya lagi, jangan menjatuhkan dia ke dalam hal yang lebih mungkar, lebih parah lagi. Dan ini, ya, orang-orang yang jatuh di dalam hal-hal yang dianggap darurat itu menyeret mereka ke dalam sejumlah pelanggaran yang lebih besar dari apa yang mereka anggap sebagai apa? Sebagai darurat. Dan ini cukup dianggap sebagai kemungkaran. Nah, karena itu tidak ada yang lebih baik daripada seorang berpegang di atas kaidah agama. Jelas ya? Dan menekuni kaidah itu penting sekali. Karena itu para ulama menyalahkan. Ya. Ada sebagian dari ulama Malikiyah, katanya dia ditanya oleh sebagian raja, bertanya kepadanya, ya, bahwa raja ini melakukan hubungan suami istri, ya, di siang hari Ramadan. Apa kewajibannya? Ya. Maka alim dari ulama Maliki ini menjawab bahwa kewajiban raja adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada kewajiban yang lain. Ya. Padahal di hukum orang yang melakukan hubungan suami istri yang pertama apa kafaranya? Membebaskan seorang budak dulu. Ya kan? Kalau tidak mampu membebaskan seorang budak, baru apa? Berpuasa. Dia langsung memilih berpuasa. Tidak, dia katakan bebaskan budak. Ya, ketika dia ditanya, kenapa anda kamu fatwakan? Ya, bebaskan budak. Katanya raja itu gampang beli budak. Ya. Gampang dia beli budak. Nanti kalau saya beri fatwa,
Ya. Bebaskan budak, nanti dia akan lakukan lagi. Ya. Karena itu saya fatwakan untuk apa? Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Dan ini maslahat dia pandang. Tapi maslahat yang seperti ini tidak benar. Karena bertentangan dengan apa? Dalil dari syar'i. Karena itu sekali lagi harus ditapaki kaidah dengan benar. Iya. Dan ini perlu saya ingatkan ya. Perlu saya ingatkan. Dan juga di antara hal yang perlu saya ingatkan bahwa kaidah-kaidah ini itu seorang perlu punya 2 pemahaman yang baik. Yang pertama pemahaman dia memahami kaidah sekarang ini, dan belajar memahami kaidah dengan benar, ini diperlukan pemahaman ini. Kemudian pemahaman yang kedua yang diperlukan adalah pemahaman menghubungkan kaidah dengan kejadian yang dia akan berikan hukum. Nah itu perlu pemahaman lagi. Jelas ya? Dan yang kedua ini, ya, ini perlu seorang lebih banyak menuntut ilmu. Ya, dia perlu membahas fikih itu secara mendetail, A sampai Z-nya, supaya dia tahu penerapannya secara pas bagaimana. Jelas ya? Jangan dia memiliki kaidah-kaidah, tapi kalau ditanya pembahasan tentang sholat, oh saya belum pernah belajar fikih sholat, tapi insya Allah saya bisa jawab karena saya punya kaidah. Ya, ini tidak benar ya. Ya. Dia harus belajar fikih sholat dari awal sampai akhir. Dia miliki kaidah, baru dia bisa apa? Bisa menimbang dengan benar. Ya, bisa menimbang dengan benar. Maka ini sekali lagi, ya harus seorang memiliki 2 hal ini. Paham terhadap kaidahnya dan paham bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut, menghubungkannya, ya dengan pembahasan yang bersifat yang di alam kenyataan, masuk di dalam pembahasan fikihnya. Iya. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala berpindah menjelaskan kaidah berikutnya. Iya. Dan ini kaidah yang ke-8. Melakukan hal yang terlarang karena darurat hanya dibolehkan sekadar keperluan saya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Iya. Biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Setiap yang dilarang, iya. Setiap yang dilarang, yang diharamkan, kemudian dilakukan karena alasan darurat, maka pelaksanaannya itu hanyalah boleh sesuai dengan kadar daruratnya saja. Sesuai dengan kadar apa? Keperluan daruratnya saja. Iya. Ini yang dibahasakan oleh para ulama dengan bahasa ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur sesuai dengan keperluannya saja. Sesuai dengan keperluannya saja. Ya, karena itu kalau seorang makan bangkai, ya, maka dia makan apa yang mencukupinya saja untuk melepaskan diri dari apa? Dari darurat. Iya. Karena itu dibolehkan ya seorang dokter menyingkap sebagian dari aurat pasiennya sekadar darurat. Kalau tidak ada misalnya dokter laki-laki, ya maksud saya tidak ada dokter perempuan yang memeriksa seorang pasien perempuan, yang ada cuma dokter laki-laki saja. Dan dia harus diperiksa. Maka kalau dia menyingkap bagian dari aurat, itu hanya sebatas keperluan. Iya. Setelah selesai, ditutup. Karena memang hanya batas apa? Keperluan saja. Ya, karena itu di dalam nazar hanya dibolehkan untuk apa? Untuk melihat saja. Ya, sebab dibolehkannya untuk apa? Dia tahu dan dia cocok. Ya. Bukan dia bernikmat-nikmat melihatnya. Ya. Oh nazar 2 jam. Ya. Itu bukan nazar namanya. Ya. Itu bukan nazar. Jelas ya? Atau dia tiap hari nazarnya. Ya. Ini juga adalah hal yang keluar dari ketentuan. Jadi sekali lagi, ini kaidah adalah mengukur, ya, ketentuan darurat itu. Bahwa darurat itu ada ketentuan-ketentuannya. Sudah kita sebutkan tadi ya, beberapa ketentuan. Salah satunya di sini.
Jadi kalau darurat itu dilakukan, maka itu hanya sebatas apa? Sebatas keperluan saya. Ya, hanya sebatas keperluan. Tidak boleh lebih daripada itu. Baik. Jadi ini adalah kaidah yang penting ya untuk dipahami berkaitan dengan masalah darurat ini. Jadi sudah kita tegaskan bahwa kewajiban ya itu gugur kalau tidak ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan. Demikian pula hal yang diharamkan itu gugur apabila di kondisi apa? Di kondisi darurat. Dan ini dua kaidah ini adalah cabang dari kaidah pokok yang kita sebutkan tadi yang disebut oleh Syekh wa min qawaidis syari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru. Dari kaidah syariat adalah adanya kemudahan pada perkara yang ada kesusahan di situ. Nah, jadi kesusahan itu adalah sebab yang mendatangkan kemudahan. Setelah itu beliau berpindah kepada kaidah berikutnya. Iya, dan kaidah berikutnya ini termasuk kaidah-kaidah pokok juga. Iya. Termasuk kaidah pokok di dalam pembahasan. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini. Fala yuzilu syakku lil yaqini. Kata beliau, dan hukum-hukum itu kembali kepada keyakinan. Maka tidaklah keraguan itu menyirnakan, menghilangkan keyakinan. Ya, ini kaidah yang ke-9. Hal yang meyakinkan tidaklah sirna karena suatu keraguan. Iya. Tidak akan sirna dengan suatu keraguan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan kaidah al-yaqin la yazulu apa? Bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang, tidak akan sirna karena adanya keraguan. Karena adanya keraguan. Iya. Jadi kalau seorang sudah yakin akan sebuah perkara, maka keraguan yang muncul setelahnya itu tidak berbahaya. Keraguan yang muncul setelahnya bukanlah hal yang berbahaya. Baik. Kita detailkan ucapan beliau rahimahullah. Kata beliau, wa tarji'ul ahkam. Hukum-hukum itu kembali kepada al-yaqin. Iya. Kembali kepada al-yaqin. Baik. Di sini beliau terangkan ya, tentang hukum. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum apa? Hukum syar'i. Kembali kepada makna al-yaqin. Iya. Dan yakin itu adalah seorang mengetahui sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pengetahuan pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Iya. Kalau asyak, ragu, ya seimbang dua kemungkinan pada dirinya. Seimbang dua kemungkinan pada dirinya. Iya. Tapi kalau kemungkinan benar lebih mendominasi, itu namanya dhannur rajih. Iya. Dan dhann yang rajih itu dipakai ya. Ya, dan Syekh di sini tidak membahas tentang masalah dhann rajih. Beliau hanya menerangkan tentang kaidah bahwa keyakinan tidak akan gugur dengan apa? Dengan keraguan. Baik. Iya. Dalil tentang kaidah ini adalah hal yang dimaklumi dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an." Kebanyakan dari mereka itu hanya mengikuti praduga saja. Ini dugaan yang bersifat apa? Bersifat keraguan atau bersifat waham. Hanya sekedar sangkaan, lemah. Sungguhnya sangkaan itu sama sekali tidak mencukupi terhadap kebenaran. Iya. Jadi menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak bisa digugurkan dengan hanya sekadar apa? Hal yang meragukan. Dan di antara dalil dari hadits adalah hadits Abdullah bin Zaid
radhiyallahu anhu. Iya. Yang beliau ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ya. La yansarif hatta yasma' sautan aw yajid riha. Jangan dia tinggalkan salatnya sampai dia dengar suara atau dia cium apa? Bau. Ini orang yang mengeluh. Kalau dia salat seakan-akan di perutnya ada sesuatu keluar atau tidak, ragu dia. Maka hukum dari Nabi, jangan dia tinggalkan salatnya sampai dia mendengar suara. Iya. So, kalau dia dengar suara, meyakinkan atau tidak? Ya. Itu hal yang meyakinkan. Iya. Atau dia mencium bau. Oh, dia anggap, oh ini kayaknya ada yang keluar. Ya. Santai saja. Ya, tidak ada bau. Oh, itu berarti tidak keluar. Jelas ya? Nah. Maka ini hadis kata Nawawi rahimahullah merupakan aslun min usulil Islam. Dasar pokok dari dasar-dasar keislaman. Qaidatun 'azimah min qawaidil fiqh. Dan ini kaidah agung dari kaidah-kaidah fikih. Iya. Dan ini adalah pembahasan bahwa yakin itu tidak akan sirna dengan apa? Dengan keraguan. Nah, dan ini hadits semana juga dengannya hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Baik. Jadi kalau seseorang itu yakin bahwa pada bajunya ada najis, tapi dia tidak tahu tempat najis ini di mana. Apa yang harus dia lakukan? Maka harus dia cuci bajunya. Jelas ya? Sebab yang meyakinkan adalah apa? Adanya najis. Kalau dia cuci di lengan misalnya, dia tidak yakin bahwa di situ apa? Di situ najisnya. Maka yang meyakinkan adanya najis di baju. Maka untuk meyakinkan dia cuci seluruhnya. Baik. Kalau dia ragu pada suatu air, apakah jatuh di dalamnya najis atau tidak? Maka ini apa hukumnya? Kalau airnya sebelumnya suci, maka yang meyakinkan adalah apa? Dia suci. Iya. Dia suci. Demikian pula kalau seorang berhadas. Dia buang angin. Buang air kecil. Setelah itu mau keluar sholat, dia lupa. Dia tadi setelah buang air kecil berwudu atau tidak? Yang meyakinkan di sini apa? Hadasnya yang meyakinkan. Adapun dia bertahara berwudunya, meyakinkan atau tidak? Tidak meyakinkan. Kalau begitu diambil bahwa dirinya belum apa? Belum berwudu. Jelas ya? Belum berwudu. Kalau dia sholat misalnya, ragu, apakah ini sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat? Diambil apa? Diambil yang ketiga. Sebab itu yang meyakinkan. Jelas ya? Dan ini hukum tersendiri di pembahasan sujud sahwi. Kalau dia tawaf di Ka'bah, dia ragu ini sudah putaran keempat atau putaran yang kelima. Ya, maka dianggap putaran yang keberapa? Putaran yang keempat. Iya. Kalau dia melempar jamroh, dia ragu. Ini batu yang kelima atau batu yang keenam? Ya, maka dihitung apa? Batu yang kelima. Diambil yang paling sedikitnya. Ya, baik. Demikian ya. Ya. Dan ini sekali lagi masuk di dalam banyak cabang pembahasan. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini adalah atau ketentuan kaidah ini adalah perkara yang berlaku hampir di seluruh pembahasan fikih. Nah, dan ini kaidah bercabang di dalamnya banyak kaidah yang lainnya. Ya, cabang-cabang kaidahnya ini akan diuraikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kaidah yang ke-10, kaidah yang ke-11, kaidah yang ke-12, kaidah yang ke-13. Iya, ini semuanya adalah cabang dari kaidah yang agung ini. Jelas ya? Jadi cabangnya banyak. Ya. Cabang dari kaidah ini sangat banyak sekali. Iya. Dan insyaallah taala kita akan baca
di uraian beliau di kaidah-kaidah berikutnya untuk memperjelas kaidah ini. Baik. Jadi saya kira ini adalah hal yang terang dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Kemudian di kaidah berikutnya, dan ini adalah pembahasan yang ke-16, kaidah ke-10. Hukum asal benda-benda adalah suci. Iya. Kata beliau rahimahullah, wal aslu fi miyahina taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah. Asal pada air kami, ya, asal pada air, hukum asal pada bumi, hukum asal pada pakaian, hukum asal pada batu, hukumnya adalah apa? Asalnya adalah suci. Iya. Itu hukum asalnya. Baik. Jadi beliau di sini, ya, masuk menguraikan cabang dari kaidah. Ya, jadi al-yakin la yazul bisyak ini kaidah besar, kaidah agung, kaidah pokok. Banyak cabang di bawahnya. Salah satunya ini, bahwa asal pada segala sesuatu, ya, yang bersifat benda, bersifat ain, asalnya adalah ibahah, asalnya boleh. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah apa? Adalah hal yang dilarang. Iya. Iya, biasanya ahli fikih mentakbir kaidah ini al-aslu fil asya wal a'yan al-ibahah. Cuman Syekh langsung memberi contoh 4 perkara. Iya, sebab 4 perkara ini mewakili. Iya. Jadi asal pada air adalah apa? Adalah suci. Kalau dia dapat air, di atas sifat air, warnanya putih, baunya bau air, rasanya rasa air, maka asalnya dia apa namanya? Air yang suci, kan begitu? Iya. Baik, jadi ini hukum asal. Demikian pula asal pada tanah, pada bumi, itu adalah suci. Kalau dia ingin bertayamum, iya. Nah, maka dia lihat ada debu misalnya, dia tempelkan tangannya, asalnya tanah itu adalah apa? Suci. Sepanjang tidak dampak najisnya, maka asalnya adalah apa? Adalah suci. Demikian pula pada pakaian. Ya, seorang kalau memakai pakaian, ya, kemudian dia ragu ini kena najis tadi atau tidak, maka asalnya itu adalah apa? Adalah suci. Ya, asalnya adalah suci. Demikian pula pada batu. Ya, kalau dia ingin memakai batu, dipakai beristinja. Nah, ini batu najis atau tidak? Maka asalnya batu itu adalah apa? Adalah suci. Iya. Jadi ini berpegang dengan hukum asal. Dan kaidah ini adalah kaidah agung. Iya. Bahwa asal pada perkara dan benda itu adalah suci. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran. Iya. Dan hadits Rasulullah sangat banyak jelaskan hal ini. Ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala hal yang ada di bumi. Iya. Jadi asalnya segala hal yang di bumi diciptakan untuk kita. Boleh dimanfaatkan, boleh digunakan. Itu hukum asal. Tidak keluar dari hukum asal ini kecuali kalau apa? Ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Ya, karena itu di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min a'dhamil muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram 'ala an-nas fa hurrima min ajli mas'alati." Sungguhnya muslim yang paling berdosa kepada kaum muslimin yang lainnya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu ini asalnya dihalalkan, tapi akhirnya diharamkan karena pertanyaan dia. Karena permintaan dia. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa kaidah bahwa asalnya sesuatu itu adalah halal. Ya, untuk manusia. Begitu disebabkan karena dia menjadi diharamkan, akhirnya dia menanggung apa? Menanggung dosanya. Orang yang paling dikatakan paling besar dosanya terhadap kaum muslimin. Iya. Paling besar dosanya terhadap kaum muslimin. Baik. Maka ini hukum asal. Bahwa pada segala sesuatu asalnya adalah apa?
asalnya adalah taharah. Dan ini dipegang oleh kebanyakan ulama. Walaupun ada dari sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum asal pada suatu dan benda hukumnya adalah haram. Tapi ini pendapat tidak kuat. Ya. Dan ada yang berpendapat tawakuf. Ya. Dan yang benarnya bahwa hukum asal pada benda dan sesuatu yang semisal dengannya itu adalah apa? Adalah at-taharah. Usulnya adalah suci. Baik, selesai sudah kaidah ini. Kemudian setelah itu beliau berpindah menjelaskan kaidah, cabang kaidah berikutnya. Ya, cabang kaidah berikutnya. Nah. Ya. Kaidah hukum asal itu tadi yang berkaitan dengan taharah bumi, batu, ya, dengan tanah, dengan pakaian. Ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa. Dan beliau terangkan bahwa pendalilannya ada 10 dalil. Maksudnya dalil dari Al-Quran, dari hadits, dari ijma', dari qiyas. Ya, banyak bentuk-bentuk pendalilan beliau bawakan. Dari 10 bentuk pendalilan. Ya, dan beliau katakan bahwa ini adalah kalimat jami'ah, ucapan yang umum, ya, dan permasalahan penentu yang sangat besar manfaatnya, sangat luas keberkahannya. Ya, yang penyandang syariat sangat perlu. Banyak dari amalan dan kejadian manusia, ya, tidak bisa dihitung, masuk di dalam kaidah ini. Masuk di dalam kaidah ini. Jelas ya? Jadi ini sekali lagi, di antara penjelasan manfaat mempelajari kaidah fikih. Ya, kalau kita tahu kaidahnya, hukum asal pada suatu ini adalah apa? Adalah halal, maka dia tidak perlu menghafal satu persatu. Ya. Ya, mangga hukumnya apa? Ya, halal. Ya. Kemudian baju hukumnya apa? Halal. Oh, bajunya merek apa? Ya, merek ini halal, merek ini halal. Ya, terlalu banyak kalau dia menghafal cabang per cabang. Tapi begitu dia mengerti kaidah, maka dia bisa, ya, mengingat, ya, seluruh cabang tersebut, hukum-hukum yang berkaitan dengan cabang itu. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam kaidah berikutnya, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji'ul hillu fafham hadakallahu ma yumallu. Iya. Ini dua bait syair menjelaskan kaidah yang ke-17. Hukum asal kehormatan dan daging adalah haram. Ya, saya bahasakan begitu kehormatan. Sebab kehormatan masuk di dalamnya apa yang berkaitan dengan kemaluan, pernikahan dan semisal dengannya. Dan masuk di dalamnya jiwa, kehormatan harta benda. Ya. Dan di sini Syekh memasukkan pembahasan hukum asal pada daging. Hukum asal pada daging, bahwa daging itu adalah apa? Adalah asalnya haram. Baik. Ini kaidah berikutnya di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Ya, kata beliau, al-aslu fil abada. Asal pada al-abada. Ya, al-abada itu jama dari apa? Al-bidha. Ya. Yaitu pada bagian dari tubuh, pada kemaluan maksudnya. Nah, dan kadang digunakan untuk bahasa melakukan hubungan suami istri. Dan kadang al-bidha juga dibahasakan dengan bahasa dengan bermakna apa? Bermakna menikah. Jadi punya 3 makna. Yang pertama bermakna kemaluan. Ya. Kalau al-bidha bermakna kemaluan ini jelas. Karena dalam Al-Quran Allah firman walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ya. Sifat orang yang beriman itu adalah menjaga kemaluannya. Kecuali pada istri dan budak yang dia miliki. Sebab itu adalah hal yang dihalalkan. Iya, bukan hal yang dicela. Siapa yang mencari selain daripada itu, pada kemaluannya berkaitan dengan selain istrinya bukan hal yang dihalalkan, maka dia telah melampaui batas. Maka ini menunjukkan bahwa asalnya adalah diharamkan apa yang berkaitan dengan kemaluan. Nah,
Apa yang berkaitan dengan kemaluan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fin nisa, fa innakum istahlaltum furujahunna bi kitabillah." Iya. Bertakwalah kalian kepada Allah tentang perempuan, karena kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Ya, maksudnya dilakukan akad dengan menyebut nama Allah sehingga halallah pernikahan, boleh dilakukan hubungan suami istri. Karena itu, para suami diperintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, kalau ini yang dimaksud dengan al-bidha, maka asalnya seseorang tidak boleh melakukan hubungan kecuali apa yang jelas kehalalannya baginya. Ya. Karena itu kalau misalnya ya, dia dihadapkan pada kondisi apakah dia menikahi seorang perempuan, ya, dan perempuan ini ada perempuan ini, ya, dia ragu apakah itu istrinya atau selain istrinya. Iya. Dan ini kadang terjadi, ya, disebut oleh para fuqaha, ya, tentunya tentang kemungkinan terjadinya ini adalah hal yang dimaklumi. Maka kalau terjadi hal yang seperti ini, dia tidak boleh, ya, melakukan hubungan suami istri kecuali kalau apa? Kalau dia pastikan bahwa itu adalah apa? Istrinya. Kemudian yang kedua, al-bid'a bermakna melakukan hubungan suami istri, bermakna jima. Nah, ini sama ya, hukum asalnya adalah pengharaman. Kemudian yang ketiga adalah al-bid'a bermakna apa? Bermakna akad nikah. Ya, kalau akad nikah ini yang perlu ya dirinci, karena akad nikah itu sama dengan akad jual beli. Dan asal pada akad jual beli semuanya adalah apa? Adalah halal. Ya, karena itu untuk akad nikah asalnya adalah apa? Asalnya adalah halal. Ya, masuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Baik. Jadi ini yang perlu dirinci ya tentang al-abadha. Kemudian berikutnya kata beliau walluhum. Dan asal pada daging tersebut. Iya. Asal pada daging. Nah, adalah hal yang diharamkan. Di sini Syekh rahimahullah ini menyinggung pendapat di sebagian ahli fikih. Ya, karena memang ada di sebagian kaidah fikih, ya, disebut bahwa asal pada daging adalah apa? Adalah haram. Nah, tapi ya, mungkin yang dimaksudkan oleh fuqaha di masalah hukum asal ini itu adalah berkaitan dengan keadaan tertentu. Ya, berkaitan dengan apa? Keadaan tertentu. Bukan di seluruh keadaan. Bukan di seluruh keadaan, tapi di keadaan-keadaan tertentu. Iya. Sebab mereka berdalilkan dengan hadis ya tentang anjing yang terlatih kalau dikirim ya menangkap hewan buruan lalu diketemukan anjing yang lain di situ, ya. Bersama anjing terlatih, ada anjing lain tidak terlatih, maka di sini tidak boleh dimakan. Karena tidak diketahui siapa yang membunuh anjing terlatih ini atau yang selain anjing liar itu. Jelas ya, kalau anjing terlatih boleh dimakan. Iya. Maka ini kondisi khusus sebenarnya. Kondisi khusus. Di mana terdapat di sini dua sebab. Ada sebab pengharaman dan ada sebab pembolehan. Jadi asalnya kalau anjing terlatih dikirim boleh untuk dimakan. Ini sebab. Dan kalau anjing tidak terlatih asalnya tidak boleh apa? Dimakan. Jadi karena bertentangan antara dua sebab, ada halal, ada boleh, ya. Antara anjing terlatih dan anjing tidak terlatih, atau misalnya seorang memanah, ya, burung misalnya, atau dia panah misalnya kambing liar di hutan, lalu diketemukan kambing itu mati di dalam air, ya, maka dia diketahui di sini matinya karena dipanah atau karena dia tenggelam di air. Jelas ya? Maka ini dikatakan bahwa asalnya adalah apa? Seperti yang disebut oleh Syekh di sini, bisa diarahkan. Asalnya adalah hal yang diharamkan, kecuali kalau diketahui bahwa itu ya dipastikan mati dengan anjing terlatih atau mati dengan anak panah itu.
Baik. Jadi ini di keadaan khusus. Ya, adapun hukum asal pada daging itu dia sama dengan ya umumnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya untuk manusia di atas muka bumi ini, bahwa itu adalah perkara yang boleh untuk dia ketahui. Nah, mungkin untuk lebih sebelum saya lanjutkan lebih memperjelas ya, perlu diketahui bahwa masalah-masalah yang masuk di dalam kaidah ini ya, di dalam kaidah keyakinan ya, tidak akan gugur dengan tidak akan gugur dengan keraguan. Ini ada 3 jenis masalah yang masuk di dalamnya. Jadi yang pertama ada masalah yang disepakati. Ya. Masalah yang disepakati tentang hukumnya. Bahwa dia itu masuk di dalam kaidah. Masuk di dalam kaidah. Baik. Iya. Kalau dia berhadas misalnya di waktu pagi, lalu dia ragu apakah dia bersuci atau tidak, maka ini disepakati bahwa yakin ya bahwa dia berhadas itu tidak gugur ya dengan dia ragu apakah dia bersuci atau tidak. Nah, kemudian di antara masalah itu ada yang disepakati masuk di dalam kaidah yakin la yazul bisyak, tapi diperselisihkan tentang hukumnya. Ya, diperselisihkan tentang hukumnya. Iya. Baik. Misalnya apabila seorang itu mentalak istrinya, kemudian dia ragu talaknya itu apakah talak 1 atau talak 3. Iya. Asalnya kalau dia talak boleh rujuk lagi. Jelas ya, sebab nikah yang pertama dia syah. Tapi dia ragu ini pertama atau ketiga. Iya. Ini pertama atau ketiga. Maka di sini dia hendaknya mengambil hukum yang yang meyakinkan. Hukum yang meyakinkan. Nah. Iya. Baik. Dan jumhurul ulama mengatakan bahwa yang meyakinkan di sini terhitung 1 talak. Adapun ulama Malikiyah mereka menganggap yang meyakinkan terhitung 3 kali. 3 talak 3. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga di antara masalah itu ada yang ya dimasukkan oleh para fuqaha masuk di dalam kaidah ini dan sebagiannya tidak memasukkannya di dalam kaidah tersebut. Ya inilah yang mewarnai kenapa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah beliau memasukkan pembahasan daging ini di sini. Baik. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wan nafsi wal amwali lil ma'sumi, berkaitan dengan jiwa. Asalnya pada jiwa adalah haram untuk dilanggar. Ya. Dan jiwa yang diharamkan itu ada 4. Yang pertama adalah jiwa seorang muslim. Yang kedua adalah jiwa kafir dhimmi. Yang ketiga adalah jiwa kafir mu'ahad. Dan yang keempat adalah jiwa kafir kafir musta'min atau kafir musta'man. Jadi 4 jiwa diharamkan. Iya, adapun kafir harbi, inilah yang tidak maksum jiwanya. Jadi asal yang berkaitan dengan jiwa itu adalah hal yang diharamkan. Iya, tidak boleh untuk dilanggar. Nah, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dan ini dimaklumi dari dalilnya ya dalam Al-Quran maupun di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian wal aslu fil amwali. Asal pada harta-harta. Ya. Pada harta juga asalnya adalah haram. Tidak boleh seorang memakan harta orang lain. Kecuali apa yang jelas halal menjadi miliknya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta-harta kalian antara sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali kalau dibangun di atas perniagaan saling ridha antara kalian. Saling ridha antara kalian. Dan juga hadits mutawatir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram." Sungguhnya harta darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian adalah haram antara sesama kalian.
Ya, dalam hadits yang ada sambungannya ya. Ya. Dan secara umum itu adalah dalil yang menunjukkan bahwa ya, asal pada perkara-perkara ini itu adalah diharamkan. Jadi semua yang disebut oleh penulis di sini semuanya benar. Asalnya adalah tahrimuha. Dia adalah diharamkan hatta yaji'a al-hil, sampai datang penghalalannya. Ya, jadi kalau ada yang menghalalkan, ya ada nas yang menjelaskan tentang kehalalannya, maka tidak ada masalah. Ya, diperbolehkan. Ya, kalau memang dihalalkan, seperti dalam membunuh orang kafir harbi di peperangan, ada nas yang membolehkannya. Iya. Baik. Demikian pula seorang jiwa yang berzina, kemudian yang membunuh jiwa yang lainnya, ya murtad keluar dari Islam, ini juga ada nas. Iya, yang menunjukkan bahwa halal darahnya. Yaitu hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salah, as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafs wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga, yaitu dia seorang yang sudah menikah tapi dia berzina, atau dia membunuh jiwa yang lain, atau orang yang meninggalkan agamanya, berpisah dari al-jamaah. Baik. Ini nas menunjukkan penghalalan. Iya. Menunjukkan penghalalan. Karena itu kata beliau, fafham hadakallahu ma yumallu. Ya, pahamilah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu apa yang dituliskan untukmu. Ma yumallu di sini artinya apa yang diimla. Ya, apa yang diimla terhadapmu. Ya, dan ini dari kelembutan penulis, beliau mendoakan kebaikan untuk orang yang membaca kaidah-kaidah ini. Baik. Dan ini termasuk kaidah agung. Ya. Semua dari apa yang beliau terangkan di 4 hal ini semuanya masuk kecuali dalam pembahasan apa? Masalah daging itu tadi. Jadi beliau menghukumi masalah daging ini di keadaan khusus. Iya, di keadaan khusus. Baik. Adapun ya, secara umum bahwa daging itu masuk ke dalam perkara yang dihalalkan. Jadi ini kaidah berkaitan ya. Kalau yang pertama al-aslu fil asya wal a'yan al-ibaha. Kalau kaidah ini al-aslu fil a'rad ya. Asal yang berkaitan fil a'rad wal abadha ya adalah apa? Adalah at-tahrim. Nah, itu asalnya. Baik. Kalau kita kembali ke pembahasan asal pada sesuatu yang bersifat benda, ya. Asal pada benda-benda adalah halal, ya. Adalah perkara yang dihalalkan. Kita bisa melihat ya bahwa masalah-masalah yang terjadi itu hal-hal yang disifatkan dia halal atau tidak, itu bisa dibagi menjadi 4 semuanya. Jadi yang pertama ada masalah yang dalil tegas ya, menunjukkan pengharaman, atau dalil tegas menunjukkan najisnya, atau dalil tegas menunjukkan bahwa itu adalah rusak. Ya, maka ini kalau dalil tegas menunjukkan, maka diambil apa? Dipegang dalil itu. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ada masalah-masalah yang dalil tegas menunjukkan bolehnya, atau dalil tegas menunjukkan sucinya, atau dalil tegas menunjukkan benarnya perbuatan itu. Maka ini asalnya diambil dengan dalil, dikatakan suci, boleh, atau apa? Dia benar. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah yang terdapat di dalamnya 2 dalil yang bertentangan. Ya. Ada dalil satu menunjukkan boleh, satu menunjukkan tidak boleh. Ada dalil satu menunjukkan suci, satu menunjukkan tidak suci. Ada dalil satu menunjukkan benar, ada yang menunjukkan rusak. Nah, inilah pembahasan daging itu tadi yang disebut oleh penulis. Ya, dia harusnya masuk di sini. Ya, di keadaan khusus ya, yang beliau maksudkan. Yang disebut oleh al-fuqaha. Tapi kalau dia masuk kepada daging itu sendiri, itu di pembahasan yang keempat. Nah, inilah pembahasan yang keempat ini. Hal-hal yang tidak ada dalil menunjukkan. Tidak ada dalil menunjukkan bolehnya. Tidak ada dalil menunjukkan apa? Tidak bolehnya. Ya, jadi kalau tidak ada dalil menunjukkan bolehnya, tidak ada dalil yang menunjukkan
tidak bolehnya, maka kita kembali kepada hukum asal. Asalnya adalah apa? Asalnya kalau dia pada a'yan, asalnya adalah apa? Adalah halal, pembolehan. Kalau asalnya pada kehormatan, pada kemaluan, maka asalnya adalah apa? Asalnya adalah haram. Demikian. Ya. Asal di dalam adat, kebiasaan adalah boleh. Asal di dalam ibadah, asalnya apa? Haram, tidak boleh. Ya, jadi ini yang dipakai. Jadi kita global saja, membagi masalah itu menjadi 4. Ada masalah yang dalil tegas menunjukkan boleh. Ada dalil yang menunjukkan boleh. Ini kita katakan boleh. Ya. Atau kita katakan benar. Atau kita katakan disyariatkan. Ada masalah yang dalil jelas melarang, tidak membolehkan. Maka kita katakan tidak boleh. Sesuai dengan apa? Dalil. Masalah yang ketiga, ada yang dalil menunjukkan bahwa dia apa? Ya. Ada yang membolehkan, tidak boleh. Bertentangan. Ya. Maka yang seperti ini masuk ke dalam pembahasan tarjih. Di dalam menguatkan. Ada yang dimaksud di dalam pembahasan kaidah asal ini kalau asalnya pada sesuatu itu tidak ada apa? Tidak ada dalil yang menunjukkannya. Jelas ya? Dan ini insyaallah taala akan lebih memudahkan kita memahami dua kaidah ini. Iya. Kaidah yang ke-10 dan kaidah yang ke-11. Dan juga akan memudahkan kita memahami kaidah yang ke-12 nanti dan kaidah yang ke-13. Insyaallah taala dua kaidah yang akan lainnya yang merupakan cabang dari al-yakin la yazul bisyak akan kita uraikan pada sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.